Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, pembahasan tentang tazkiyah an-nufus. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa materi tentang tazkiyah itu adalah materi terpenting di dalam agama dan terpenting dalam masalah kehidupan. Karena kedua perkara ini, perkara agama dan perkara kehidupan, itu terletak kepada kondisi hati manusia. Seperti syahadat. Syahadat itu merupakan pondasi dasar. Tapi kalau hati tidak bisa menerima, ya, walaupun lisan berucap tapi hati mengingkari, maka syahadat yang diucapkan itu tidak diterima oleh Allah, walaupun dia tetap sah disebut sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sholat, kita puasa, tapi hati mengingkari apa yang dilakukan, maka apa yang kita lakukan itu tidak mungkin bisa diterima oleh Allah. Makanya syahadatnya orang-orang munafik ditolak oleh Allah. Ya, syahadatnya orang-orang munafik ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat itu bukan dengan kejujuran dari hati, tidak jujur dari hatinya. Ya, nah oleh karena itu Islamnya orang-orang munafik nggak ada manfaatnya. Imannya diingkari oleh Allah, ditolak, dan seluruh jajaran amalnya semuanya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena palsu semua. Syahadatnya aja palsu. Sholatnya gimana? Palsu. Puasanya palsu. Jadi semua dilakukan itu karena ingin disebut seorang muslim, padahal hatinya kufur kepada Islam. Makanya ini urusan yang sangat urgen ya dalam tazkiyah an-nufus ini. Jadi menjaga kesucian hati itu sangat penting di dalam keislaman. Oleh karena itu, ketika kita kemarin membahas tentang hati yang sakit, ya, hati yang sakit, itu ada satu penyakit yang kemarin belum sempat kita bahas, yang sangat dekat dengan kekafiran. Saya ulangi, ada satu penyakit
yang sangat dekat dengan kekafiran. Jadi cara Jawa niku asli niku kafir, ngoten lho, asli niku kafir. Cuma karena ada sesuatu kebutuhan di situ, maka dia bersahadat. Maka ketika dia bersahadat, maka dia disebut sebagai seorang muslim. Namun statusnya dia itu tetap dihukumi kafir oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, tetap dihukumi apa? Kufur oleh Allah Ta'ala. Sehingga nanti pada saat dikumpulkan di akhirat kelak itu tidak dikumpulkan bersama orang mukmin. Dia tidak dikumpulkan bersama orang-orang mukmin, namun dia dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Bahkan tempatnya lebih mengerikan dari orang kafir, lebih mengerikan daripada orang kafir. Penyakit apa itu? An-nifaq. Penyakit apa? Kemunafikan. Nah, ini panjenengan dengan saya harus hati-hati. Jangan sampai di hati kita itu tumbuh yang namanya penyakit nifak ini, munafik. Jangan sampai tumbuh. Kenapa? Ada dua hal yang paling mendasar, Pak. Pertama, penyakit nifak itu masuknya ke hati itu jarang yang menyadari. Gitu loh. Jarang yang menyadari. Jarang sing rumangsa, Pak. Karena penyakitnya itu sangat halus. Makanya disebutkan oleh para ulama, penyakit-penyakit hati itu kalau masuk ke dalam hati, Pak. Jadi kalau penyakit hati hinggap di dalam hati itu lebih halus dari angin yang masuk ke pori-pori kita. Pripun? Gambarannya pripun? Lebih halus dari apa? Angin yang masuk ke pori kita. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hidungnya tersumbat sedikit saja, terasa apa enggak? Dalam hidung kita tersumbat sedikit, nggak usah banyak-banyak, sedikit sekali. Terasa apa enggak? Terasa. Terasa bahwa ada masalah dalam pernafasan ini. Ini ada yang nyumbet gak enak. Soalnya kalau lancar itu kan beda, Pak. Terasa, itu angin, Pak. Ini nifak. Sampai ketika orangnya sudah jatuh dalam kemunafikan yang besar, itu nggak sadar itu bisa. Ini yang pertama, bahayanya nifak itu di situ. Bahayanya nifak di situ. Yang kedua, apa bahaya nifak itu? Bahaya yang paling meringan dari kemunafikan itu adalah syahadat dan seluruh amal-amalnya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Jadi dalam Al-Quran itu Allah sampai menjelaskan, nek ana wong munafik semakin semangat ibadah, Allah itu semakin benci, Pak. Coba bayangin. Ada orang semakin taat, tapi Allah semakin benci. Taatnya siapa? Orang-orang munafik. Kenapa? Karena semakin menipu, semuanya tipuan. Sadatnya menipu. Makanya kan wonten gini Al-Baqarah ini kita sebutkan setelah, coba dibuka Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Ya, Allah Subhanahu wa taala dawuh tenggene ayat 8 itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Masya Allah. Ada sebagian orang
yang mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan hari akhir. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Dia bukan termasuk orang yang beriman. Berarti imannya diterima apa ditolak? Imannya diterima apa ditolak? Ditolak. Ditolak oleh Allah. Nah, kemudian kenapa kok ditolak? Ayat berikutnya mengatakan yukhati'unallah. Karena mereka hendak menipu Allah dengan syahadat yang diucapkan itu. Berpura-pura menjadi seorang muslim. Nih Pak, berpura-pura menerima syahadat. Allah Maha tahu. Makanya ketika rombongan orang munafik ini berencana untuk datang kepada Nabi, berbaiat untuk menyatakan masuk Islam. Kan asalnya Yahudi, Pak. Asalnya Yahudi. Ya, dan napa niki aliran-aliran yang aneh-aneh di Islam sekarang ini, dan itu rata-rata kalau ditarik benang merahnya ketemu semuanya. Itu berasal semuanya dari Yahudi semua. Syiah dari Yahudi. Ya, Syiah juga dari Yahudi. Jadi kok juragane dadi siji Pak asline kuwi. Ayo coba iki gak karu-karuan, masyaallah. Makanya Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Makanya orang munafik itu punya dua wajah, dan ini wajah yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat. Dzul wajhaini. Allah sangat membenci orang yang punya dua wajah. Jadi satu wajah untuk bergaul dengan orang kafir, satu wajah lagi untuk bergaul dengan orang-orang yang beriman. Ini yang paling mengerikan. Lah ini yang seringkali membuat kekacauan-kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ini Pak. Makanya kita harus hati-hati dari kemunafikan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, nanti kita akan bahas tentang 10 sifat orang-orang kafir. Hatinya orang kafir itu diberi nama 10 sifat oleh Allah. Sebelum kita masuk ke sana, kita belajar dulu tentang definisi nifak. Ya, definisi munafik. Apa sih yang namanya munafik itu? Munafik itu diambil dari kata dasar 3 huruf. Nun, fa, qaf. Nafaqah itu kata dasarnya. Apa makna nafaqah? Nafaqah itu maknanya as-sarabu fil ardi alladhi yustataru bih. Yang namanya nafaqah itu adalah fata morgana yang ada di atas bumi yang menutupi bumi. Fata morgana yang berada di atas bumi yang menutupi bumi. Jadi kalau kita berjalan di jalan raya itu biasanya, di jalan aspal atau di tol itu ya, itu kalau kita ngeliat ke depan 300 meter di depan itu ada apa? Ada air. Oh, itu ada air itu. Ini yang disebut apa? Fata morgana. Nah, fata morgana ini menutupi, berada di atas bumi dan menutupi bumi. Nah, ini yang disebut dengan nafaqah. Apa itu? Sesuatu yang menutupi jati dirinya. Jadi yang nampak itu bukan jati dirinya. Itu nafaqah. Itu makna secara lughah. Ikhfa'us syai' wa igmaduhu. Ya, menyembunyikan sesuatu dan menutupi sesuatu tersebut. Lah nifak niku ngoten niku, Pak. Kekafiran menutupi keimanan menutupi kekafiran. Jadi yang nampak apa? Iman. Padahal yang tersembunyi apa? Kufur. Makanya nggak usah heran kalau nanti ada umat Islam kok benci sekali dengan perintah-perintah yang ada di dalam Islam. Kan aneh, Pak. Ayo, jenengan kalau
Begitu kita zikir pagi petang kan ada zikir yang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata-kata raditu niku maknanipun pripun? Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Muhammad SAW itu sebagai Nabi. Makna ridho itu pengertiannya pripun? Ayo. Hah? Aku ridho Islam itu sebagai, nah itu pengejawannya pripun? Berarti kita siap menerima semua perintah yang ada di dalam, baik itu perintah maupun larangan. Siap, namanya ridho. Sama dengan yang menikah di sini. Kasih emot sih waktu nikah pertama itu. Nikah pertama. Mbok be ono yang kedua ngoten lho be. Ibu ngreges. Pada waktu pernikahan itu nanti gudo sama siapa? Sampai siap ridho menjadi pasangannya. Nggih siap ikhlas lho ngaten. Berarti apa? Kudu siap menerima apa? Konsekuensinya. Artinya di situ ada kekurangan, ada kudu siap menerima. Itu namanya apa? Ridho. Sama dengan utang gak boleh nyaur, gak nyaur terus akhirnya harus diikhlasno bisa. Wis aku ridho. Berarti sudah apa? Ini gak tahu ngelepasno utang koyo iki. Sakit bayangkan ya, wis aku ridho, selesai sudah. Nggak ada problem di situ sehingga nanti ada perintah, ada larangan, siap, itu namanya ridho, gitu loh. Jadi nggak usah nanya-nanya, nggak usah protes. Kenapa kok dilarang? Kenapa kok diperintah begini? Kenapa ini gimana? Jelas ya? Nah, lah orang munafik selalu ngeyel, ngerti nggak Pak? Orang munafik itu selalu ngeyel. Masya Allah. Makanya kalau sudah bicara tentang hukum, jawabannya konsekuensi Pak nanti. Aturan begini, konsekuensi kudu siap terima. Itu begitu, di mana-mana begitu. Ayo coba jangan belanja di Indomaret, belanja di mall. Berani nawar? Wani nawar? Gak wani? Nah, kenapa? Kenapa? Aturan ning kono kuwi ngono lho Pak. Dan kita pun legowo begitu. Nggih mboten? Di Hero itu saya pernah ngantar temen di Hero itu. Semongko Pak sairis 10.000. Semongko ya. Sairis 10.000. Piro? 10.000. Lah apa Pak sairis 10.000? Kualitasnya Pak. Oh ngono. Ya wis akarmu gak melu mangan ngono. Coba sampean tuku nang larangan sak ndas perang dhisik niku. Nggih mboten? Oyok-oyokan. Wis 8.000 mboten asal, Mbak. Sedoso. Wong sak cipret ngoten. Jadi kalau kita melihat itu aturan, maka jawabnya makanya nggak berani kita nawar, nggak berani. Kenapa? Karena aturannya ngono, makanya sampai saya bikin kuyonek, jenengan tuh masuk Islam itu lewatnya mall itu cepet bagus gitu loh, nggak ada masalah. Jadi nek mlebu Islam, nek kepingin lancar, kepingin semuanya gampang lewat mall, nggak ada tawar menawar. Gara-gara sampean masuk Islam lewat larangan, dadi tawar menawar. Ngerti ya karepe? Nah, makanya Islam yang menisuk ditandani lewat mall. Ono perintah apa manut, ono larangan apa manut. Kenapa itu konsekuensi. Jaket lepas, ya dilepas. Nggih mboten? Jaket, tas titipkan, ono tulisannya petunjuk. Saya itu pernah tas niku tak gowo ngoten. Jare
security ini, Pak, tasnya Pak. Wong tasnya elek Pak. Dititipkan Pak. Dan opo nih? Langsung ditunjuk. Wocon. Jadi ngono. Terus kakak kan jangan wocon. Oh iya. Kenapa? Aturannya begitu. Jelas ini? Makanya kalau kita memang benar-benar itu apa yang kita beratkan, bagaimana kita mengucapkan syahadat itu? Bon. Jadi yang dikatakan nifak tadi apa? Ikhfa'us syai' wa ighmaduhu. Menyembunyikan sesuatu dan menutupi sesuatu. Nah, itu menurut bahasa. Adapun munafik menurut syariat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jurayj, beliau mengatakan al-munafik, yang dikatakan munafik itu adalah yukhalifu qawlahu fi'lahu wa sirruhu alaniyah wa mashhaduhu maghibah. Yang dikatakan munafik itu yukhalif itu adanya perbedaan, beda, ya, qaulahu fi'lahu, antara ucapannya dengan perbuatan. Nah, itu munafik. Nono wong sing diomong karo kenyataan mboten sami niku jenenge ngoten. Ya. Suami janji ngasih uang 1 juta, kasih 700. Ayo muni sampean. Joget. Ya, itu perbedaan antara ucapan dengan perbuatan. Wasirruhu alaniyah, dan perbedaan antara rahasianya dan terang-terangannya. Artinya apa? Ketika di hadapan dengan orang banyak, dengan ketika sendirian itu enggak sama. Nah, itu bagian dari sifat-sifat munafik. Ngaten. Engko nek pas kepethuk bojone nyetel murojaah, pengajian, tilawah, ngaten. Bojone lunga langsung sinetron Ikatan Cinta. Ono apa ora? Ora ono. Jadi enggak sama antara ketika di hadapan orang banyak dan ketika sendirian. Makanya kan enggak jujur yang demikian ini. Bon, ini kemunafikan, makanya kita harus hati-hati. Baik. Berangkat dari surat Al-Baqarah. Berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Kita akan mempelajari tentang hati yang mati. Hati yang mati. Kita awali dari surat Al-Baqarah ayat 7 ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Ayat 6 dulu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Insyaallah. Ini sifat, Pak. Ini sih, berarti sifat itu bisa di mana-mana. Termasuk kita, saya termasuk di dalamnya. Itu tidak menutup kemungkinan jasad saya Islam, pikiran saya Islam, hati saya Islam, tapi sifat itu bisa memiliki sifatnya orang-orang kafir. Saya paham? Makanya Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dosa itu ada 4 tahap. Dosa
itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah dosa yang disebut dengan mulkiyah wa rububiyah. Dosa yang merupakan bentuk kekuasaan, ya. Dan rububiyah berbentuk ketuhanan. Akhirnya yang muncul di sini adanya sifat-sifat kekuasaan tadi itu. Orang kalau merasa rumongso kekuasaan dan memiliki segala-galanya ketuhanan, maka muncul sifat kesewenang-wenangan. Ada orang punya sifat sewenang-wenang? Ada orang berbuat sak maunya? Ada orang berbuat zalim? Ini sifat-sifat mulkiyah, sifat-sifat rububiyah. Dan ini tidak layak bagi manusia. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya ini, yang manusia tidak pantas menyandangnya. Makanya kesombongan itu dikatakan oleh Allah al-kibr izari, ya, al-kibr ridai. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Kesombongan itu merupakan apa? Selendangku. Sehingga tidak pantas ketika keselendang kebesaranku itu dikenakan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dari segala arah. Saya ulangi, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dari segala arah. Allah katakan hal ini di dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insan dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, silakan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Manusia diciptakan bersifat lemah. Lemah manusia itu dalam sisi apa? Dalam segala hal. Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, dha'ful insanu min kulli wujuh. Kelemahan manusia itu dari segala arah, Pak. Ilmu lemah. Lemah manusia itu. Kalau panjenengan menguasai satu ilmu, itu pun masih jauh daripada yang dibutuhkan sebenarnya. Ayo, kalau kita menguasai ilmu tentang apa? Ilmu yang kita miliki dengan yang tidak kita miliki banyak mana? Dalam? Ayo. Ilmu pengetahuan yang kita miliki dan yang tidak kita miliki banyak yang mana? Banyak yang tidak. Penguasaan bahasa, berapa bahasa yang sudah kita kuasai? Ambil bahasa apa? Bahasa isyarat. Lemah kita. Ya Allah, sombongnya manusia itu. Sombongnya. Astagfirullah. Saya kapan hari itu ada pasien, Pak. Pasien itu terkenal arogan. Di kampung itu terkenal arogan. Datang itu bersimpuh, lemas. Kenapa? Sakit gigi, ya Allah. Gak cocok karena apa? Awake mentek-mentek nih, gak cocok. Lah sampean kok iso lara untu sampean. Wis mboten saged digoda, ojo nggoda ya kudu ngamuk mau. Itu baru satu yang sakit, jenengan sudah lemes kayak begitu ini. Pun ya. Nah, khuliqal insan dhaif. Itu yang pertama, dosa pertama. Dosa yang kedua adalah dosa syaitaniyah. Dosa apa? Artinya apa? Manusia itu memiliki sifat-sifatnya syaitan. Dan tidak pantas, tidak boleh. Kenapa? Rusak. Sifat-sifatnya setan apa saja? Menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Saiki ono enggak uang menghalangi kebenaran? Ada apa enggak? Orang menghalang-halangi orang untuk berbuat benar. Ada apa enggak? Banyak. Itu perbuatannya syaitan.
membisik-bisikkan sesuatu yang buruk seakan menjadi indah. Artinya apa ya? Menamai keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Itu kan setan. Nabi Adam terjerumus itu gara-gara jebakan ini, Pak. Perkara buruk dikasih nama kebaikan. Nah, coba wanita menurunkan auratnya, memamerkan auratnya, disebut apa? Miss apa? Miss Universe. Lomba jenengin apa? Ratu Musuh jagat ya, Masya Allah. Memamerkan. Sampai sekarang pelaku kejahatan yang paling buruk, pezina, yang dulu itu WTS, sekarang naik pangkat. Sekarang menjadi apa? Kalau dulu wanita tuna susila, sekarang enggak, Pak. Sekarang PSK, pekerja seks pekerja. Makanya mereka itu kalau kontak-kontakan teman, kamu di ngantor, ngono Pak jawabnya. Ngantor tak? Iya dinas, ngono Pak. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena julukannya begitu. Mungkin 3 tahun yang akan datang berubah lagi, gitu loh. Ya, Biro Jasa Psikologis, Biologis. Nah, Biro Jasa Biologis. Apa? Ojo dihafalno, enggak usah dihafalno. Sampai hafal. Bisa jadi berubah nanti, wis gak ono keeleane, Pak. Ya, bahkan itu nanti bisa berjasa untuk apa? Menolong laki-laki yang putus harapan. Laki-laki yang putus asa, yang kehilangan arah karena mungkin tengkar dengan istrinya, ditolong oleh wanita-wanita yang baik hati ini. Datang aja ke tempat kami siap melayani jasa. Masya Allah. Kayak laundry, Pak. Nah, itu jalan-jalan syaitan itu yang kedua, tahap kedua. Ya, sifat-sifat syaitannya. Sampai saya itu pernah ada ibu-ibu sharing menceritakan suaminya itu yang kejamnya luar biasa. Dan saya sedikit banyak itu kenal, tapi nggak begitu Loh, suami jeneng itu yang tinggi, yang ganteng. Bukan Ustaz, itu setan. Masya Allah, setan. Akhirnya coba kita klarifikasi ke suami. Kan kita nggak bisa hanya satu pihak toh, harus 2 pihak. Gimana istri jenengan dulu kan kelihatannya beliaunya kan cocok dengan jenengan. Wah itu iblis itu sih, Masya Allah. Akhirnya saya pulang itu mikir, Pak. Mikir saya, sing lanang setan. Aku mikir sakno anak iki piye ngono. Lah nek setan oleh iblis itu terus menghasilkan opo ngono lho. Kenapa demikian? Karena sudah tabiatnya di luar batas. Makanya kalau udah marah, mukul, menyiksa, banting, itu katanya orang sudah kesetanan. Kesetanan, sifat-sifat setonia. Kita bukan setan, tapi tidak menutup kemungkinan memiliki sifat-sifat setan. Begitu juga kita muslim, tidak menutup kemungkinan memiliki sifat-sifat kekafiran. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah syabu'iyah. Syabu'iyah, apa itu? Dosa binatang kebuasan. Nah, jadi ada kalanya manusia nanti itu seperti binatang buas. Apa binatang buas? Serakah. Iya apa tidak? Gak mau diolek-olek sama yang lain, menyakiti yang lain, menguasai yang lain, merajai yang lain. Ini ada sifat-sifat manusia ini. Ada apa enggak? Tidak pantas manusia punya sifat ini. Yang terakhir adalah bahimia, sifat-sifat kebinatangan. Kayak binatang ternak kambing,
Dadi uripe niku wis gak ono misi apapun. Mangan nyambut gawe, turu mangan nyambut gawe. Apa gak ada, ilmu gak ada, ibadah gak ada, misi. Ada apa gak orang seperti ini? Insyaallah. Gak atuh tahu syariat itu. Kencing gak ngurusi syariat, kencing sanggon-gon isok Pak. Sementara syariat kita ada batasan, ada harus dicuci, tempatnya di mana, menghadap kemana, ono adab-adab. Ini nggak pakai adab sudah. Kebelet kencing, minggir nih sore apa? Cagak listrik tadi minggu nunggu. Bisa apa enggak? Ada yang seperti ini? Banyak. Bahimiyah. Jadi hanya menuruti hawa nafsu saja. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati hatinya orang kafir itu dengan 10 sifat. Ini kita nukil dari tafsir Al-Qurtubi ya, kita ambil dari tafsir Al-Qurtubi. Pertama, Allah menamakan hatinya orang kafir itu dengan sebutan al-inkar. Kenapa? Al-inkar. Ditulis saja. Dalilnya surat 16 ayat 22. Mboten usah dibuka, ditulis saja. Nanti besok kita bahas. 1. Al-inkar. 2. Allah menamakan hatinya orang kafir dengan nama penyebutan al-hamiyah. Al-hamiyah, adanya unsur kesombongan. Makanya kita nggak boleh menyombongkan diri. Punya apapun ndak usah. Merasa jadi orang alim, merasa jadi orang nyantri, menjadi orang soes, nggak usah. Belajar jadi orang baik, itu aja misi kita. Belajar jadi orang soleh, belajar jadi orang lurus, itu aja misi kita. Dan kita memang belum lurus beneran gitu loh. Betul apa enggak? Kita masih dalam tahap belajar. Belajar jujur, ya, belajar lurus hatinya, belajar ikhlas. Tahapan kita. Itu yang kedua, surat 48 ayat 26. Surat 48 ayat 26. Yang ketiga, Allah menamakan hatinya orang kafir dengan penamaan al-insiraf. Al-insiraf. Al-insiraf itu berpaling. Berpaling. Artinya apa? Gak mau nerima kebenaran. Ya. Surat 9 127. Surat 9 127. Kemudian yang keempat, al-qaswah. Al-qasawah. Al-qasawah. Allah menamakan hatinya orang kafir dengan penyebutan al-qasawah. Artinya apa? Keras. Ada enggak manusia hatinya keras? Masya Allah. Wah, ini kucing keras hatimu mana? Ya, tadi wong iku jo atos atine gitu. Ada yang begitu kan? Kadang-kadang dikandani gak kena, wis pokoke, masya Allah. Makanya nggak boleh kita punya sifat demikian tuh Pak. Marat-marit urip kula mbek sampean. Rumah tangga sampean kayak model iki, pokoke kacau rumah tangga sampean sudah. Kacau sudah, nggak bisa baik sudah. Gimana kalau kira-kira istri juga punya pendapat begitu, pokoke, sing lanang pokoke, nanti kira-kira. Dadine piye ngono lho. Tiba anaknya bisa niru, aku koyo bapak mbek ibu ae. Pokoknya ini hancur rumah tangga sampean. Nggak bisa demikian, hidup jangan begitu. Makanya urip niku digambaraken kali napa niku? Hidup kita itu dalam kehidupan kita kayak urip ngene jalan raya nih lho Pak. Kita hidup itu tidak sendiri. Kanan kiri kita itu banyak orang gitu loh. Paham ya? Coba kalau jenengan ngelihat ada orang naik sepeda motor seliut, atine sampean delok lho piye kira-kira? Delok nih lho. Ngorotokan dhewe tin. Saya itu pernah Pak ngerjain orang seperti ini. Saya mulai berangkat dari Bungur, kok balik tin, kaget saya.
Mari ngoten tiba enggak saya tuh orang-orang ditantin. Oh iki hobi wong ini kenal. Sampai buduran, Pak. Dadi ono di depan terlambat dikit, tin. Dadi wong niku tolak-tolak kabeh. Bingung gitu. Waktunya begitu masuk kuburan, saya tak pelankan mundur di belakang orang dia, tak gudok, tak ganteni. Tin gopo dek. Oh ya gak seneng ditim dong. Lah kegeten mulai bongur, Pak. Tak kuweting sampai Sidoarjo tak alun-alun. Leren didik tin gopo ngoten. Kula mundur maneh, ayo kapok kono. Wong gak seneng ditin kok ngetan-ngetin. Ternyata begitu tak ikuti masuk Sidokare, tonggoku loh, Pak, ya Allah. Begitu masuk perumahan Sidokare, aku bobol dalan liyane. Tonggo dhewe tapi nggak tahu wajahnya siapa pakai helm gitu kan. Astagfirullah. Lah kok hobi kayak nggak bisa ini. Kita hidup dengan orang banyak dengan keperluan yang berbeda-beda. Urip di rumah di masyarakat itu kados ngoten kuwi. Kaidah-kaidah agama itu kita pakai, Masya Allah. Iso sakarepe dhewe ini iso ndak kira-kira. Marit-marit, Pak. Paham ya? Nah coba sampean apa jenenge parkir sepeda sak nggon-nggon apa gak marit-marit liyane. Gara-gara satu ulah orang yang gak bener, akhirnya yang lain jadi berantakan. Makanya kaidah-kaidah agama itu dipahami dengan baik. Ya, kaidah-kaidah itu dalam agama itu dipahami dengan baik. Bagaimana kita hidup secara hidrogen ini. Kaidah itu baik, Masya Allah. Pun, jadi ada yang hatinya qasawah. Ini hatinya orang kafir. Makanya orang kafir itu pengkuh, loh, ngoten niku. Pengkuh. Terus apa maneh? Cengkal. Ono maneh? Gak enak dong. Makanya elek, sifatnya elek. Dan kita tidak boleh memiliki sifat itu. Yang kelima, al-maut. Allah menamakan hatinya orang kafir dengan sebutan apa? Al-maut. Oh, yang tadi belum suratnya ya? Surat 39 ayat 22. Surat 39 ayat 22 dan surat 2 ayat 74. Ya, tentang kerasnya hati. Nanti kita akan pelajari ayat-ayatnya itu, nanti sebab-sebabnya itu nanti enak kita pelajari. Sampun nomor 5. Allah menamakan hatinya orang kafir dengan apa? Al-maut, kematian, hati yang mati. Hati yang mati itu hati wis gak iso ngerasakno, ndak mengenali sesuatu dan ndak merasakan sesuatu. Makanya kadang-kadang ada orang tua punya anak nggak tanggung jawab dengan keluarganya. Hatimu wis mati le. Kayak gitu kan? Ngerti iki sapa? Iki bojomu nak. Apa si suaminya ini kehilangan ingatan? Hah? Enggak, cuma dia sudah tidak tahu tanggung jawab. Mati hatinya. Hidup di luar berfoya-foya ndak karu-karuan. Atau seorang perempuan yang sudah hilang tanggung jawab, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya. Ini kan yo kathah Pak ngoten iki. Jadi gak wong lanang tok wong dablek niku. Wong wedok yo akeh sing dablek. Masya Allah. Mati hatinya. Surat 6 ayat 122. Surat 6 ayat 100. Kemudian yang ke-6, Allah menamakan hati orang kafir dengan sebutan Al-Rona. Al-Arona. Makanya ada ayat bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, bahkan itulah hati mereka terdapat tutup. Ar-ron itu tutup. Ya, seperti matahari tertutup dengan awan yang tebal. Sehingga gelap. Adanya tutup. Nah, itu nanti yang menjadi penghalang dari hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau mbak sampean kadang-kadang wong ngaji, ya wong ngaji tapi gak iso ngambil manfaat ilmu. Itu bisa jadi karena ada tutupnya ini tadi.
gak nyentuh nang hati nasihatnya, kan ada tutupnya. Lah ini harus kita ketahui nanti, Pak. Yang ketujuh, Allah menamakan hatinya orang kafir dengan surat apa tadi? Surat 83 ayat 14. Surat 83 ayat 14. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ketujuh, Allah menamakan hatinya orang kafir dengan al-marad, sakit. Hati yang sakit, sakit yang kronis. Makanya orang munafik masuk kategori orang kafir. Munafik masuk kategori kafir kalau kemunafikannya sampai nifak i'tiqad. Nifak dalam masalah keimanan. Ya, nifak dalam masalah keimanan. Ya, surat 2 ayat 10. Surat 2 ayat 10. Yang ke-8, ad-dayyiq. Ad-dayyiq, dayyiq, sempit. Hati yang sempit. Nah, makanya kadang-kadang ada orang kalau hati sempit itu, Pak, Masya Allah, wangil, Pak. Dijak ngomong banyak terjadi kesalahpahaman. Kita sikapi tersinggung. Gak dijak ngomong keliru. Makanya kumpul semua orang ini wangil kata niki. Jadi kalau kita punya tetangga seperti ini, itu saling lempar masalah. Eling nopo moh sampai nabi sing eling nopo ngoten, Pak. Gak ada orang yang bersedia untuk mengingatkan. Kenapa? Pasti hasilnya apa? Salah paham dan salah tafsir. Dan mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, itu gandengan satu paket. Ad-dayyiq, orang yang hatinya sempit. Surat 6 ayat 125. Surat 6 ayat 125. Na'udzubillah, ya, kita jangan sampai terjadi seperti ini. Yang kesembilan, At-Taba'u. Surat 63 ayat 3. Surat 63 ayat 3. Tutup. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, Allah menamakan hati orang kafir dengan sebutan Al-Khotam. Al-Khotam. Apa? Kunci. Jadi hatinya terkunci. Makanya dalam surat Al-Baqarah tadi, innal ladzina kafaru, gimana tadi? Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus khotamallah. Karena Allah mengunci mati hatinya. Ini 10 nama, ya, hatinya orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah menamakan hatinya orang kafir dengan 10 nama. Insya Allah bulan depan kita akan mempelajari 10 nama ini kayak apa bentuknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui dan bisa mengawasi hati kita. Bukan untuk ngantem orang lain, bukan. Jadi kajian ini adalah murni untuk diri kita, agar kita bisa lebih baik. Dan tujuan daripada materi tazkiyah adalah memang untuk mentarbiyah diri kita masing-masing. Demikian insyaallah kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa menjaga urusan-urusan kita, menyelamatkan kita dari segala fitnah, baik itu fitnah dunia maupun fitnah dalam urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.